Halo semuanya, selamat datang di channel komentarku.com. Untuk video kali ini aku mau bahas tentang kinerja keuangan kuartal 2 tahun 2025 ya. Nah, ini yang jadi yang ramai dibicarakan gitu ya. Jadi secara keseluruhan Bank BRI menunjukkan pertumbuhan aset pinjaman dan dana pihak ketiga ya. Ada pertumbuhan di sana. Cuman sangat disayangkan laba bersih mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan biaya provisi, pencadangan, dan biaya operasional. Jadi kalau dilihat ini laba konsolidasi, secara konsolidasi itu turun 11,2% year on year ya, menjadi 26,5 triliun. Dan total aset itu tumbuh 6,5% menjadi 2.106,4 triliun. Pinjaman yang disalurkan naik 6% year on year menjadi 1.416,6 triliun. Dan dana pihak ketiga meningkat 6% year on year menjadi 1.482,1 triliun, didorong oleh pertumbuhan dana murah CASA ya 10%, 10,6 year on year. Dan pendapatan operasional sebelum provisi ya naik tipis 2,2% menjadi 58,3 triliun. Apa yang menjadi kuncinya ya? Secara net interest margin ternyata terkoreksi 7,8% dan ROE turun menjadi 16,6% dari 19,2 di periode yang sama tahun sebelumnya. Dan capital adequacy ratio tetap kuat di 25%. Tapi ini dengan catatan laporan ini dibuat sebelum dapat suntikan dana dari Kemenq ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dari sisi kualitas aset yang menjadi tantangan utama itu segmen mikro yang menyebabkan peningkatan biaya kredit ya, cost of credit. Dari sisi NPL, rasio konsolidasi stabil ya di 3%. Namun demikian, NPL di segmen mikro mengalami kenaikan menjadi 3,86%. Loan at risk ini menunjukkan perbaikan, turun menjadi 10,8%. NPL coverage, pencadangan terhadap NPL tetap tinggi, yaitu 188,84, menunjukkan langkah antisipatif yang kuat gitu ya. Dan biaya provisi pencadangan kerugian kredit ya meningkat signifikan dari 25% year on year menjadi 23,3 triliun. Nah, kalau dilihat dari segmen bisnis, pertumbuhan pinjaman didominasi oleh segmen korporasi dan consumer. Sementara segmen mikro menunjukkan perlambatan kinerja anak perusahaan, khususnya Pegadaian menjadi penopang utama. Nah, nanti kita lihat ya. Korporasi tumbuh paling tinggi 15,6, consumer naik 9%, SME tumbuh, mikro tumbuh. Sebenarnya secara kredit ini bagus-bagus saja ya. Dan ekosistem ultramikro, total pinjaman BRI Pegadaian PNM mencapai 631,9 triliun, tumbuh 1%. Didorong oleh Pegadaian, wah ini penggerak utamanya ya 31,8 year on year, dan PNM juga tumbuh walaupun kecil 2,9. Dan pinjaman mikro BRI sendiri justru yang turun 3,3%. Dari sisi kanal digital, Brimo, aplikasi andalannya BRI, dari sisi pengguna aktif bulanannya naik ya 24% year on year menjadi 19,3 juta. Nilai transaksinya juga naik mantap 25,5% year on year menjadi 3.200 triliun. Dan Kelola Corporate Solution ini semacam cash manajemennya kayak kalau nggak salah ya. Ini aktif ya, penggunanya aktif tumbuh 40%, ini luar biasa dengan volume penjualan 33,9%. Ini cukup menarik karena Bank BRI sebenarnya kan fokusnya ke retail gitu ya, tapi ternyata
dia bisa provide juga untuk solusi-solusi di level korporasi. Tantangan utama dan kekuatan utama. Jadi kekuatan utama di laporan kali ini adalah tumbuhnya CASA yang kuat 10% year on year, ditambah juga suntikan dana pemerintah nih semakin memperkuat dananya di BRI ya. Lalu ada stabilitas NIM, imbal hasil yield pinjaman yang berhasil menopang stabilitas net interest margin, dan kinerja anak perusahaan dalam hal ini tentu Pegadaian yang berkontribusi besar terhadap. Cuman ada catatan di sini di mana ada peningkatan NPL mikro. Meningkatnya karena siklus pinjaman mikro terutama pencairan Kupedes tahun 2023, namun kualitas kredit pinjaman yang lebih baru menunjukkan sudah ada perbaikan ya. Dan juga biaya kredit yang tinggi. Biaya konsolidasi masih berada di level 3,4 gross, di atas target, dan adanya perlambatan pada portofolio mikro dan kecil. Nah, ini juga hal yang mungkin perlu kita perhatikan juga ya. NPL-nya per segmen. Jadi dari sisi mikro ini ada kenaikan NPL ya, dari 2,9 menjadi 3,8. Dari sisi consumer juga ada kenaikan NPL 2,1, naik tipis sekian gitu. SME justru turun ya, small medium enterprise ini NPL-nya membaik justru. Dan dari sisi komersial ini juga naik, korporasi turun. Artinya apa? Karena Bank BRI ini kan seharusnya fokusnya ke retail ya. Tapi yang jadi agak uniknya adalah di segmen SME dan segmen corporate ini justru ada perbaikan dari sisi kinerja kreditnya ya. Jadi kredit macetnya itu justru turun di dua segmen yang sebenarnya Bank BRI bukan pemain utamanya gitu. Bank sebelah kan ya yang jadi pemain utamanya. Oke, dan BRI dan juga terkait kinerja keuangannya. Nah, kita mau lihat dari sisi yang lainnya, ya ini tentang perjalanan Brimo. Jadi Brimo ini ternyata ada journey-nya. Kalau saya lihat dari presentasi ini, itu dari tahun 2022 ini fitur-fiturnya semakin bertambah ya. Sampai dengan 2025 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fitur baru. Loan on app kredit bagian credit card, gold installment, NFC payment, split bill, event ticket sales, dan ship ticket sales. Jadi ada fitur-fitur baru yang setiap tahun semakin bertambah. Tahun sebelumnya di 2024 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inovasinya sebenarnya ada ya, dan berdasarkan laporan ini penilaian dari pengguna cukup bagus di 4,7, rata ya antara Play Store maupun Android Google Play ya. Jumlah downloadnya kalau dilihat di sini jauh lebih banyak di Android ya. Ini nampaknya memang pengguna atau nasabah Bank BRI ini banyak berasal dari kalangan ini ya, pengguna Android ya dibandingkan dengan iPhone. Lalu kalau dilihat di sini ada improve user experience by integrating 8 point of customer needs in one application. Jadi ada peningkatan 8 bidang ya yang harapannya itu bisa menjawab kebutuhan konsumen. Online boarding, financial superstore, dan seterusnya dan seterusnya. Ada digital learning juga, ada investment ya. Sekarang arahnya bank-bank besar itu mirip ya. Jadi gerakannya tuh aplikasi mobilenya itu jadi one stop solution buat maunya sih dari sisi semua kebutuhan nasabahnya gitu ya.
Ini udah dibahas tadi ya, dari sisi user, finansial, dan transaksinya semuanya tumbuh bagus. Nah ini nih yang juga menarik, Klola. Jadi solusi terintegrasi yang digunakan untuk gerbang masuk ya mungkin ya, ini arahnya. Saya personalnya belum pernah lihat ini produknya seperti apa, dengan single sign on. Jadi kayak ada satu portal yang namanya Klola, dari situ kita bisa masuk ke macam-macam solusi yang disediakan oleh Bank BRI. Untuk penagihan dia ada collection ya, jadi bisa pakai virtual account gitu-gitu ya. Jadi nasabah korporasinya bisa bikin apa ya, solusi untuk penagihan gitu ya. Penagihan pembayaran tuh yang auto close gitu ya, pakai virtual account. Lalu ada terkait karyawan, ini ada payroll system dan dana pensiun. Terkait treasury, ini ada foreign exchange ya, pertukaran mata uang asing, dan juga term deposit. Dari sisi perdagangan, trade finance, ini ada aplikasi untuk trade finance services. Jadi terkait dengan perdagangan internasional seperti letter of credit dan lain-lain gitu ya, ini udah ada solusinya dan diakses melalui Klola. Supply chain financing juga pembiayaan untuk nasabah yang kena mundur ya pembayarannya, invoice-nya, ini bisa dipercepat, sudah ada juga. Penerbitan bank garansi terkait tender, proyek, atau menang kontrak gitu ya, jaminan pelaksanaan. Dan remittance tracker, jadi kalau ada pembayaran melalui transfer gitu ya, bisa di tracking ini sudah sampai mana. Misal ada nasabah yang melakukan transaksi ekspor atau impor gitu ya, dan melakukan pembayarannya melalui telegraphic transfer, itu bisa dicek dari sini. Dari sisi payment, ini ada domestic dan cross border transaction melalui BI Fast, RTGS, Swift, dan lain-lain. Lalu ada juga payroll, cash card, dan tax billing payment. Cash card ini saya kurang pahami apa ya. Lalu ada liquidity management, di mana ada cash pooling, notional pooling, dan financial dashboard. Jadi nasabah sekali buka dashboard itu langsung kelihatan gitu ya, dan bisa ada fitur untuk tarik saldo. Misalnya kantor pusatnya di Jakarta gitu, dan ada beberapa cabang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah dengan fitur ini kalau nggak salah dia bisa melakukan penarikan ya, dananya di pooling ke pusat semua, atau distribusi juga bisa. Jadi standarnya di setiap kantor wilayah itu ada sekian miliar, 10 miliar. Nah nanti kalau misalnya saldonya di akhir hari ternyata kurang, nah itu bisa di auto ditambahkan. Ini memang fitur yang keren sih, dan menjawab kebutuhan levelnya korporasi. Keren juga ya, BRI bisa bikin seperti ini. Lalu ada Brispot. Nah, sepertinya ini digitalisasi untuk karyawannya ya. Jadi ini dari sebelumnya, oh ini kelihatan nih, boost productivity and unleash the potential. Jadi sebelumnya double work, terus jadi all in one go. Variative financial assessment, standardized template, no cross-selling module, built-in cross-selling module. Ada otomasi dan ada simplifikasinya. Approval yang tadinya 20 hari bisa turun sampai dengan 1 hari. Mappingnya tadi manual, sekarang menggunakan teknologi. Oh oke. Perkembangannya cukup bagus ya. KPI juga kelihatan di sini gitu ya. Productivity monitoring. Oh oke. Bagus juga nih. Oh iya, Briling. Nah ini Briling kalau dilihat dari sisi agennya bertambah, fee based income-nya turun. Oh, kenapa ya? Oh, karena transaksinya juga turun ternyata. Dan dari sisi, sebentar. Volume value-nya naik, tapi frekuensi transaksinya turun. Oh, oke. Makin jarang transaksi melalui Briling ya.
Mungkin karena penetrasi smartphone juga udah semakin banyak, jadi loan referral juga turun jauh nih 65%. Waduh. Dari sisi fundingnya justru naik. Jadi ini indikasi kinerjanya ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Customer empowerment. Oke. Oh, ini bicara soal produk-produk yang ada di Bank BRI ya, expanding financial inclusion and literacy in Indonesia. Jadi upaya Bank BRI untuk melakukan inklusi keuangan ya di Indonesia. Toolsnya ternyata nggak kurang-kurang dari sisi akses, dari sisi usage maupun dari sisi quality untuk mengawal itu semua. Dan salah satu yang berperan cukup penting saya pikir ada Pegadaian. Oke, sebentar, ini ada yang menarik nih. PNM Mekari. Oh, Mekari ya. Group based ultra micro loan specially designed to empower underprivileged women. Oh, ini menyasar para emak-emak, kerjasama Mekari dan PNM ya. Ultra micro ekosistem. Nah, ini dia penyumbang labanya Bank BRI juga gitu ya. Kita coba lihat di bagian PNM. Oke. Apa yang bisa disimpulkan? Oh, bawah udah langsung Pegadaian. Kalau di sini net income after tax-nya naik tipis ya memang ya. Dari 831 menjadi 886, naik 6%. Oke, sedangkan untuk Pegadaian ini tumbuhnya lebih pesat ya, dari 2,9 jadi 3,5 triliun. Naik 23%. Wah, selamat ini untuk Pegadaian. Apakah bonus karyawannya besar untuk tahun depan? Karena kinerjanya positif, bahkan membantu induk ya, ini jatuhnya Pegadaian berkontribusi positif banget. Oke, ada nggak ya laporan berapa persen dia itu mikro? Ini mikronya ya. Segmen mikro ternyata jadi penyumbang downgrade SME, downgrade mikro mana ya? Downgrade total downgrade Q1 2025 ke semester 1 2025 13,5 triliun dengan detail sebagai berikut. Jatuhnya itu di segmen mikro, kredit mikro. Nah, ini terkait dengan key strength dan key challenges ya. Jadi kekuatannya boleh disimpulkan memang dari sisi kasanya ya, tumbuh positif ditambah bantuan dari pemerintah, lalu ada stabilitas net interest margin NIM-nya, dan juga anak-anak perusahaan yang benar-benar support ya. Jadi terutama Pegadaian itu berkontribusi positif terhadap labanya Bank BRI. Nah, yang menjadi tantangan tuh memang kredit macet ya. Kredit macet dan juga terkait dengan biaya kredit yang semakin meningkat. Jadi gimana? Apakah Bank BRI ini masih cukup menarik sahamnya untuk dikoleksi? Ya, kembali ke analisa masing-masing ya. Setelah melihat video ini, mudah-mudahan bisa dapat insight. Jadi saya disclaimer dulu bahwa tidak ada arahan untuk menjual atau membeli karena saya bukan penasihat keuangan. Jadi lakukan riset Anda sendiri. Dan mudah-mudahan dari pemaparan yang disampaikan ini bisa menambah informasi tentang apa yang terjadi di Bank BRI. Terima kasih sudah menonton.
Salam dari komentarku.com.